Shalom, saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat bertemu kembali bersama dengan saya Pendeta Susanto Cahyono di dalam Bina Iman pada bulan Maret ini, di mana kita masih akan berbicara mengenai bagaimana menjadi kuat di dalam Tuhan. Dan kita telah belajar dari kitab Efesus selama beberapa waktu ini, dan di mana kita belajar bagaimana kitab Efesus memberikan kepada kita satu pengertian di dalam Kristus, segala sesuatu bisa kita dapatkan untuk menjadi kekuatan bagi kita menjalani kehidupan ini dan untuk yang akan datang. Dan hari ini saya akan berbicara dari Efesus pasal yang kedua, ayat ke-6 dan 7, yang saya beri judul adalah bagaimana kita hidup di dalam kebangkitan dan berharap kepada kekayaan kasih karunia Tuhan. Mari kita akan melihat Efesus 2 ayat 6 dan 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan di dalam Kristus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama yang perlu kita sadari, yang perlu kita jadikan pegangan untuk kita boleh hidup kuat di dalam Tuhan, yaitu adalah bahwa kita sudah dibangkitkan di dalam Kristus. Kristus bukan hanya saja mati bagi kita, tapi juga Dia sudah bangkit bagi kita dan kita bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Seperti yang telah tertera dalam kitab Roma, di mana diingatkan bahwa kita yang sudah mati bersama dengan Kristus, maka kita juga sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Di kitab 1 Korintus menjelaskan demikian. Oleh karena itu kita harus dengan yakin dengan iman kita berpegang akan perjanjian Tuhan ini, akan kehidupan yang sekarang sudah mulai kita alami, yaitu kebangkitan dalam manusia roh kita bersama dengan Kristus Tuhan kita. Nah, kebangkitan ini adalah hal yang terpenting karena banyak orang yang di dalam dunia ini menjanjikan akan kehidupan kebangkitan, tetapi yang sesungguhnya mereka belum pernah mengalami kebangkitan itu. Hanya Tuhan kita, Yesus Kristus, yang turun sebagai manusia, hidup sebagai manusia, mati juga sebagai manusia, tetapi Dia yang sungguh-sungguh sudah bangkit. Menurut catatan sejarah, tidak ada yang memungkiri bahwa Kristus Yesus Tuhan kita sudah bangkit. Dan Dia juga yang telah naik ke surga, sehingga Dia katakan seperti dalam kitab Yohanes pasal 14, yang di dalam ayat ke-6 dari Efesus pasal 2 juga berbunyi yang sama, yaitu Dia menyediakan tempat bagi kita. Tempat bagi kita di surga Dia sudah sediakan ketika kita ada di dalam Kristus. Oleh karena itu, pastikan yang pertama bahwa kita mau berada di dalam Tuhan senantiasa, sehingga kita mengalami kebangkitan-kebangkitan dalam kehidupan kita yang akan menjadi kesaksian bagi banyak orang bagaimana kita hidup bangkit dan mereka pun bisa hidup bangkit di dalam Tuhan, dari lepas dari keterpurukan, daripada permasalahan yang melemahkan mereka. Sebaliknya kita bangkit bersama dengan Kristus. Dan tempat di surga ini sudah Dia berikan kepada kita. Dia sudah memberikan jaminan melalui dirinya sendiri di dalam Kristus. Oleh karena itu Efesus ini berbicara sebagai kunci yang utama adalah bagaimana kita perlu senantiasa ada di dalam Kristus. Nah, selanjutnya apa yang kita perlu pegang sebagai kekuatan untuk kita menjalani hidup ini, yaitu firman nubuatan Tuhan yang berkata bahwa nanti pada masa yang akan datang, di dalam bahasa aslinya dikatakan dengan kata aion dalam bahasa Yunani, yaitu berbicara mengenai waktu kekekalan, di mana ketika dalam waktu kekekalan itu, ketika kita nanti sudah menyelesaikan kehidupan di dunia ini sama seperti Kristus, maka kita semua akan mengalami kelimpahan. Tidak ada lagi segala kekurangan, tidak ada lagi segala sakit penyakit, tidak ada lagi segala duka cita. Tetapi yang ada adalah sukacita, kelimpahan yang begitu indah. Dari apa? Dari kasih karunia Tuhan, dari keselamatan yang Dia berikan pada kita, dari kehidupan yang Dia sudah nyatakan pada kita, bahkan sejak kita ada di bumi ini. Tetapi nanti di surga, semua kelimpahan itu akan kita nikmati. Oleh karena itu umat Tuhan, jadilah kuat. Berharaplah terus kepada Tuhan. Jangan menjadi lemah oleh keadaan dunia ini. Karena kita yang pertama sudah dibangkitkan. Diberi tempat oleh Tuhan di surga. Dan yang terakhir adalah karena kita berharap kepada masa yang akan datang. Aion, di mana kekayaan kasih karunia Tuhan akan dilimpahkan sepenuhnya kepada kita.
Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dengan kebenaran firman Tuhan ini. Jadilah kuat, Tuhan memberkati.